Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 11 agama ya, marilah kita syukuri ya, pertemuan kita via online ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami doakan dari sini anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala macam penyakit ya, karena yang penting sehat, banyak yang bisa kita lakukan ya. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji ya, tentang termasuk bagian dari kuwaid tafsir. Kita akan mempelajari tentang tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'yi ya. Jadi di sini kita akan mengkaji dan mempelajari tentang tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'yi ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahaminya dengan mendalam karena ini suatu hal yang penting sekali. Namun alangkah baiknya sebelum sesi ini dimulai ya, bersama-sama ya, mari kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian tafsir bil ma'tsur, tafsir bil ra'yi ya, kita perlu mengetahui dan membedakannya ya, dari dua ini karena ini adalah salah satu metodologi penafsiran sehingga menghasilkan corak aliran kitab tafsir yang digunakan oleh para ulama pendahulu kita ya. Jadi di antara para ulama kita ya, ada yang cenderung menggunakan segenap kaidah yang nanti mengarah atau corak penafsirannya itu adalah penafsiran bil ma'tsur. Kita harus tahu bil ma'tsur itu apa ya. Kemudian ada sebagian ulama yang cenderung kepada logika, cenderung kepada rasio ya. Maka kemudian dengan pergulatan pemikiran yang ada, keilmuan yang ada dalam menafsirkan Al-Qur'an cenderung kepada ra'yu atau pemikiran. Maka hasilnya adalah tafsir bil ra'yi. Nah, sekarang kita akan fokus pembelajaran tentang tafsir bil ma'tsur terlebih dahulu. Tafsir bil ma'tsur, apa itu tafsir bil ma'tsur ya? Atau biriwayah. Jadi nama lain dari tafsir bil ma'tsur itu adalah tafsir biriwayah. Adalah menafsirkan suatu ayat dengan ayat yang lain, menafsirkan suatu ayat dengan hadis ya, yang menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasa sulit dipahami ya, oleh sahabat dan tabi'in. Itu sebagian pengertian. Ada juga yang mengatakan bahwa tafsir bil ma'tsur adalah menafsirkan suatu ayat dengan ayat yang lain, menafsirkan suatu ayat dengan hadis, dengan pendapat sahabat, pendapat tabi'in, dengan kisah Israiliyat ya. Jadi kisah-kisah Israiliyat itu masuk dalam terminologi tafsir bil ma'tsur ya. Ma'tsur itu sendiri berasal dari kata asaro ya. Ma'tsurun itu artinya riwayat ya. Riwayat. Jadi memang ciri khas penafsiran ini adalah menggunakan riwayat gitu. Di sini kita jelaskan, sebutkan contoh-contoh tafsir bil ma'tsur. Ada beberapa contoh ya. Yang ini penulisnya yaitu cenderungnya itu lebih suka ya, karena background keilmuan yang dimilikinya sebagai seorang ahli hadis ya, maka dalam menafsirkan ayat-ayat itu akan cenderung menjadi bil ma'tsur dengan riwayat. Karena corak penafsiran itu ya tergantung bagaimana corak keilmuan dari pengarangnya. Ya. Contohnya misalnya di sini adalah tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Ya. Tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Jarir at-Tabari. Jadi Ibnu Jarir at-Tabari ini adalah seorang mufasir generasi pertama. Ya. Jadi di kalangan para tabi'ut tabi'in, ya, beliaulah yang merintis penulisan kitab tafsir secara sendiri. Ya. Karena dulu-dulunya kitab tafsir itu masih menjadi bagian dari kitab hadis ya. Namun beliau Ibnu Jarir at-Tabari membuat kitab tafsir secara independen, secara mandiri. Jadi Ibnu Jarir at-Tabari ini adalah seorang ulama besar, mufasir besar yang memiliki karya yang sangat banyak. Namun jadi karya yang saya tegaskan lagi ya, karya yang ditulis oleh Ibnu Jarir at-Tabari ini ya, sebagai motivasi kita bersama, kurang lebih ada 300 kitab
Bayangkan satu orang bisa membuat 300 kitab. Ya, ini luar biasa sekali. Namun di antara 300 kitab itu yang sampai kepada kita tidak banyak. Mengapa? Karena terjadi tragedi umat muslim yang luar biasa dahsyatnya, yaitu ketika penyerbuan kota Baghdad oleh Hulagu Khan, raja kaisar Mongol yang sangat perkasa dan sangat powerful pada waktu itu, yang sedang menginvasi negara-negara yang ada di sekitarnya. Baghdad termasuk kena, sehingga kekaisaran Abbasiyah pada waktu itu di bumi hanguskan, dibakar oleh Hulagu Khan dan tentaranya, sehingga kitab tafsir yang dikarang oleh Ibnu Jarir atau Bari yang pada waktu itu disimpan di perpustakaan kota Baghdad yang merupakan pusat peradaban dunia pada waktu itu habis, banyak yang ditenggelamkan di Sungai Efrat, banyak yang dibakar dan lain sebagainya, sehingga yang sampai kepada kita hanya sedikit dari karya-karya beliau. Itu sekilas tentang Ibnu Jarir atau Bari dan karyanya. Nah, di dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, beliau ciri khas atau corak penafsirannya adalah menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, menafsirkan ayat dengan pendapat sahabat, pendapat tabi'in, kemudian ada juga kisah-kisah Israiliyat. Nah, itu ciri khas dari penafsiran dari beliau, atau tafsir bil maksurnya Ibnu Jarir atau Bari. Kemudian ada kitab Ma'alim At-Tanzil, karya Al-Baghawi. Ada juga tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir ini yang sering saya pakai untuk ngisi kajian-kajian. Bahasanya mudah, tidak terlalu sulit, dan kemudian diterima juga mudah. Maka saya cenderung menggunakan tafsir ini untuk kajian-kajian. Kemudian ada juga Darul Mansur fi Tafsir bil Ma'tsur karya As-Suyuti, itu juga tafsir bil Ma'tsur juga. Nah, ini sekilas tentang tafsir bil Ma'tsur. Jadi tentu anak-anak sudah paham apa maksud dari tafsir bil Ma'tsur itu. Kemudian kita akan beralih pada tafsir biroi. Berbeda, sedikit berbeda kalau tafsir biroi. Jadi tafsir biroi ini adalah penafsiran Al-Qur'an dengan ijtihad, terutama setelah seorang mufassir itu betul-betul mengetahui perihal bahasa Arab, asbabun nuzul, nasih, mansukh, dan hal-hal yang diperlukan lazimnya seorang mufassir. Corak tafsir ini ada yang diterima, ada pula yang ditolak oleh terutama yang menolak adalah orang-orang yang cenderung pada tafsir bil ma'tsur. Tafsir ini dapat diterima sepanjang penafsirannya memenuhi syarat yang diajukan para mufassir. Jadi nanti karya tafsir biroi ini itu harus ditashih, harus dites, harus diseleksi oleh para ulama tafsir bil ma'tsur dulu. Apakah pemikiran dari mufassir ini menyimpang apa tidak? Karena kaidah yang dibangun oleh para mufassir untuk supaya kita itu memahami Al-Qur'an tidak salah, tidak sesat, itu dasarnya harus Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan hadis. Mengapa dengan hadis? Karena Rasulullah yang menerima wahyu, sehingga ketika Rasulullah menjelaskan Al-Qur'an maka itu jelas kebenarannya. Mengapa dengan pendapat sahabat? Karena sahabat adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, sehingga sahabat tahu betul kronologi turunnya Al-Qur'an. Mengapa tabi'in? Karena tabi'in adalah orang yang dekat dengan para sahabat. Maka patokannya itu insyaallah pemahaman kita tidak menyimpang. Nah, untuk tafsir biroi ini diterima asalkan memenuhi standar yang dipakai oleh para mufassir bil ma'tsur, sehingga ada seleksinya. Nanti kalau tafsir biroi ini dibiarkan begitu saja tanpa seleksi, tanpa dikontrol oleh seorang ahli mufassir bil ma'tsur, maka dikhawatirkan akan menjadi liberal. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang begitu mudahnya saja menafsirkan Al-Qur'an dengan logika akalnya sehingga jadi liberal. Sehingga tidak jarang orang menafsirkan ayat secara ngawur berdasarkan logika akalnya. Ini tidak boleh terjadi. Maka ketika tafsir biroi harus ada syarat-syaratnya. Kita bacakan syarat-syaratnya. Nah, ini menjauhi sikap terlalu berani menduga-duga kehendak Allah. Tidak boleh memaksakan diri dalam memahami sesuatu yang di situ wewenang Allah. Menghindari dorongan kepentingan hawa nafsu dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri, di sini ada banyak. Karena
dorongan politik misalnya, ya, dorongan politik, ya, karena situasi politik tertentu. Kadang orang menafsirkan Al-Quran itu mengikuti ambisi politiknya, ya. Jadi mengikuti ambisi politiknya tertentu. Nah, itu dorongan politik, ada dorongan bisnis dan sebagainya. Sehingga menafsirkan Al-Quran mengikuti hawa nafsu itu tidak boleh terjadi, ya. Maka para mufassir bil ma'tsur ini harus benar-benar mengontrol, ya, terkait dengan tafsir Biroi. Nah, itu ya. Terus kemudian ada juga tafsir yang lain, yaitu tafsir as-sufi. Nah, jadi seorang yang memiliki background sufi akan cenderung menafsirkan Al-Quran dengan cara-cara sufi, ya. Nah, tasawuf, ya. Jadi tasawuf itu ada tasawuf nadhuri atau teoriti, mengkaji Al-Quran berdasarkan ajaran dan teori-teori yang mereka miliki sesuai dengan ajaran mereka, sehingga mereka berusaha dalam memahami ayat-ayat, menafsirkan tanpa berlebih-lebihan, bahkan keluar dari yang dimaksudkan oleh syarak, ya, dan didukung oleh kajian bahasa, ya. Sehingga kadang-kadang penafsiran tasawuf nadhuri ini ditolak oleh para ulama, ya. Kemudian ada tasawuf amali atau praktis, ya. Misalnya tasawuf yang mempraktekkan gaya hidup sengsara, zuhud, meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah, ya. Misalnya banyak ayat-ayat, ya, misalnya ayat-ayat tentang rendahnya dunia, ya. Kan banyak sekali ya dalam Al-Quran ayat-ayat tentang bahwa dunia itu hanya suatu yang rendah, ya, itu ayat ada. Oleh para mufassir tasawuf ini, ya, dengan menafsirkan ayat itu secara berlebih-lebihan, akhirnya orang-orang itu didorong untuk menjauhi dunia, bersifat zuhud terlalu berlebih-lebihan, sehingga dia tidak mau lagi berurusan dengan dunia. Kerjaannya setiap hari hanya ibadah tanpa lagi mikirkan dunia. Dapat dibayangkan kalau sikap seperti ini berkembang, apa yang terjadi? Tentu dunia Islam ini akan terkubur oleh kemajuan zaman, ya. Kalau orang sudah sibuk dengan urusan seperti itu, tidak mau lagi peduli kepada dunia, maka luar biasa kerusakan yang akan terjadi. Islam akan menjadi agama yang terbelakang. Nah, maka kemudian menafsirkan itu harus global. Jadi yang ditonjolkan jangan hanya ayatnya seperti itu saja. Jadi ditafsirkan secara berimbang, ya. Allah menurunkan ayat seperti itu dimaksudkan supaya orang tidak berlebih-lebihan dalam mencintai dunia, hanya itu, ya. Itu, ya. Itu terkait dengan tafsir yang terkait tasawuf. Nah, ya. Nah, kemudian ada juga secara singkat saja ada tafsir fikih, ya, terkait dengan masalah fikih. Itu ada juga karena banyak juga ayat-ayat terkait dengan fikih, ya. Tafsir fikih ini contohnya misalnya Ayatul Ahkam, ya, karya Al-Jassos, Ibnu Arabi, ada juga Rawaiul Bayan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Itu tafsir fikih itu. Jadi coraknya fikih, ya. Terus ada juga tafsir falsafi, ya. Jadi ahli filsafat itu ketika menafsirkan Al-Quran hasilnya tafsir falsafi. Misalnya Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Nah, terus tafsir ilmi, ahli ilmu pengetahuan itu juga corak tafsirnya adalah ilmu pengetahuan, ya, penemuan-penemuan ilmiah dicantumkan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa dibaca, ada tafsir Mafatihul Ghaib, kemudian ada Ihya Ulumuddin, kemudian ada Al-Asas fi Tafsir dan lain sebagainya, Al-Maraghi dan lain sebagainya. Kemudian ada tafsir maudhu'i ada, ya, ini tafsir maudhu'i itu adalah tafsir tematik, ya, jadi menafsirkan itu sudah semua Al-Quran tidak, tapi hanya mengambil tema tertentu kemudian nanti milih ayat-ayat yang sesuai dengan tema itu, ya, itu namanya tafsir tematik, ya. Nanti bisa dikaji lebih jauh, lebih mendalam terkait dengan tafsir tematik ini, ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi tafsir bil ma'tsur dan tafsir biroi, ya. Tentu ini yang penting anak-anakku sekalian bisa memahami apa itu tafsir bil ma'tsur, dan inilah yang menjadi pegangan para ulama dan pegangan kita semua, tafsir bil ma'tsur. Boleh kita berpegang pada tafsir biroi sepanjang tidak liberal. Patokannya itu. Boleh kita berpegang pada tafsir biroi karena ilmu pengetahuan itu jalan terus, akal kita juga jalan, kita tidak menolak akal, kita tidak menolak ilmu pengetahuan, tapi asal tidak liberal. Itu saja yang menjadi patokan kita. Demikian dari saya, banyak khilaf mohon dimaafkan. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.